pernah nggak terpikir oleh Ibu Mardia, karena sudah ada data, ada anak-anak mahasiswa yang dibina, yang juga sudah melihat ada minat-minat usaha yang dari teman-teman mahasiswa, yang saat ini masih belum bisa diakses, divestasi untuk mengakses dana itu. Di Jawa Timur Pemprov itu ada loh Bu mekanisme hibah. Pernah nggak Ibu untuk mengakses itu? Jadi syaratnya itu agak ketat juga dong kalau begitu. Artinya tidak ansi bisnis saja, masih dilihat, dinilai tentang masalah bagaimana bisnis berjalan. Kalau bisnis biasa kan yang dihitung kan hanya ini payu atau tidak kan gitu, Bu. Bergulir atau tidak. Kalau yang semacam yang Ibu sampaikan ini kan justru tidak hanya itu yang dinilai untuk bisa mengakses ini gitu Bu ya. Bu Mardia. Ini sebetulnya turunnya program ini kan ke kampus, tidak langsung di Dignas, tidak langsung dari Mendikbud. Iya, dari Kemendikbud ini langsung nanti ke kampus, ya. Ibu Mardia melihat banyak nggak minat mahasiswa yang saat ini masih belum bisa mengakses atau tidak diterima proposalnya? Saya mulai dari 2016 itu semakin ke sini semakin meningkat sih. Ya, semakin meningkat partisipasi. Banyak kan yang belum memenuhi syarat atau belum bisa mengakses dana itu kan banyak Bu ya. Kemarin kami mengusulkan 20, diterima 8, itu artinya kan 12 yang tertolak ya. Nah, itu nanti tapi kami kan tidak hanya mengakses untuk Kemendikbud aja, sekarang pemerintah kan giat-giatnya untuk program kewirausahaan pemuda ya, di Kementerian Pemuda dan Olahraga juga tahun lalu kita mendapatkan 2, memang enggak banyak ya, per proposalnya 10 jutaan, tapi ya lumayan gitu ya, buat modal kerja adik-adik gitu ya. Ya Bu, itu pikiran saya sebetulnya, pikiran saya barusan begitu, mau nanya itu, karena tidak hanya kementerian sebetulnya, Pemprov Jatim itu juga menyediakan mekanisme hibah itu untuk bagian pemberdayaan terhadap masyarakat. Dan mahasiswa, saya masih belum dengar, mahasiswa belum dengar saya. Justru yang ada tuh pokmas gitu ya kalau di Jawa Timur. Dan itu sebetulnya mekanismenya hibah. Dan tujuan dari hibah ini sebetulnya memang sama dengan apa yang Ibu sampaikan tadi untuk bagaimana membangkitkan perekonomian. Tapi itu di masyarakat. Pernah nggak terpikir oleh Bu Mardia untuk mengakses ini ke Pemprov Jatim? Untuk memenuhi teman-teman atau kelompok-kelompok mahasiswa yang betul-betul berminat yang sampai hari ini masih belum bisa mengakses, bagaimana diceritakan tadi ya, kalau kemarin itu 20, hanya berapa? Kan banyak yang belum bisa terakses. Ya, banyak yang belum. Ya selama ini saya mendorong untuk itu, setiap ada info lomba memang saya sampaikan gitu ya, memang saya sampaikan. Nah, kadang-kadang itu ada yang terlewat gitu ya, ada yang terlewat, jadi tantangan memang buat kita bersama. Saya juga masih butuh banyak teman gitu ya untuk membantu terkait ini. Kalau dulu ada Pak Saniman itu kan lumayan gitu ya. Nah, ini saya kehilangan beliau juga. Nah, ini masih cari orang yang bisa segesit Pak Saniman itu. Bunda, maksud saya begini. Pernah nggak terpikir oleh Ibu Mardia, karena sudah ada data, ada anak-anak mahasiswa yang dibina, yang juga sudah melihat ada minat-minat usaha yang dari teman-teman mahasiswa, yang saat ini masih belum bisa diakses, divestasi untuk mengakses dana itu. Di Jawa Timur Pemprov itu ada loh Bu mekanisme hibah. Pernah nggak Ibu untuk mengakses itu? Ini belum, tapi memang saya ini kerjasama ya, yang semuanya saya kepikiran lah bagaimana mengakses ke gubernur ya. Kalau ada informasi misalkan dibuka pendaftaran ya pasti kami akan ngirim untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih belum mendapatkan pendanaan itu untuk bisa mengakses mengakses yang hibah dari Gubernur. Ya, Pemprov ya. Jatim. Bu, mungkin kalau yang ke Pemprov itu tidak seketat apa yang diceritakan Ibu mengakses, apalagi itu dikompetisikan dan segala macamnya.
Mungkin tidak seketat itu, kalau apalagi Ibu nanti bisa menjelaskan ya tentang masalah bagaimana minatnya teman-teman mahasiswa untuk ikut berwirausaha dan lain-lain. Saya yakin dan saya yakinnya tidak akan seketat yang Ibu ceritakan tadi. Dan bahkan akan banyak mahasiswa nanti yang mungkin akan berminat untuk melakukan berwirausaha, Bu Mardia. Karena kalau yang seperti tadi itu yang dinilai untuk bisa mendapatkan akses kan tidak hanya urusan bisnisnya, tapi bagaimana manfaat dan lain semacamnya. Kalau urusan perbisnisan itu sebetulnya Bu yang penting kan jalan kan itu. Meskipun itu sudah ada orang lain yang berbisnis yang sama, sing penting ini jalan dan bergulir terus berjalan, bisa ada masukan. Itu sebetulnya sederhananya. Kalau itu nanti Ibu bisa mengakses ke Jawa Timur, saya yakin akan lebih banyak mahasiswa yang bisa mengakses itu. Asalkan betul-betul real dan tidak sebagaimana yang kita dengar di daerah apa, bukan di daerah, di negara lain, di negara-negara yang sering fiktif itu. Ya, betul itu Mas Aliman. Jadi tantangannya itu kalau ada ada permintaan hibah itu ya, saya takutnya adalah yaitu tadi nggak real gitu ya, sehingga makanya ini agak selektif juga. Saya nggak mau kalau misalkan ini hanya bisnis abal-abal ya istilahnya. Hanya bisnis abal-abal. Jadi diseleksi di kami. Jadi ada seleksi internal di kami, benar enggak ini memang sudah berjalan, bukti-buktinya apa gitu ya. Jadi kalau memang bisnis ini memang sudah dilaksanakan. Biasanya kami memang memanggil adik-adik mahasiswa yang kita ngelihat nih, biasanya mereka di sosial medianya atau apa itu, sekarang kan zamannya memang begitu ya. Mereka sudah aktivitas jualan lah minimal ya, aktivitas bisnisnya itu sudah ada. Nah itu kita misal kalau ada informasi kita langsung kirimkan, ini loh ada ini ayo ikut, ini loh ada ini ayo ikut gitu. Itu baru Ibu saya susah bikin proposalnya, ayo kita kumpul untuk bagaimana bikin proposal gitu. Jadi banyak memang kapan hari itu mohon maaf ya di negara sebelah itu juga menyampaikan karena di sini di blacklist Bu, soalnya seringkali itu ternyata abal-abal waktu di ya itu kan saya yang barangkali kalau kampus masih ada apa namanya trustnya masih ada gitu. Kalau memang kalau negara sebelah itu memang diakui atau tidak banyak yang seperti itu kayaknya Bu. Apa namanya desas-desusnya demikian. Barangkali itu kan lebih bermanfaat, Bu. Kan lebih bermanfaat kalau memang betul-betul mahasiswa itu mau bekerja semacam itu. Kalau misal ada informasi bolehlah dikirim ke kami, nanti kami akan juga respon itu dengan baik tentunya. Bu Martia, Pak Rektor itu insya Allah mempunyai kontak langsung dengan Ibu Gubernur. Kalau ini di RMBK, kalau Ibu Martia, ini saya keliru bahasa Madura terus, Ibu Martia. Kalau Ibu Martia itu dikomunikasikan Pak Rektor dan itu adalah dengan data minat mahasiswa betul-betul banyak, saya yakin Pak Rektor tidak akan perlu ribet-ribet dengan beberapa meja-meja birokrasi, langsung telepon aja bisa. Ya. Kalau biasanya kalau ada surat memang yang terkait dengan kewirausahaan ke rektor atau apa, memang disposisinya langsung ke inkubator bisnis sih ya. Jadi nah selama ini untuk informasi hibah dari Pemprov belum pernah masuk ke kami. Jadi belum pernah mengakses. Nah ini mungkin tahun inilah nanti saya tanya biar langsung ditelepon sama Pak Rektor. Bu Mardia, kalau mau pasif gitu ya, kalau mau pasif ya akan lama untuk mendapatkan surat itu. Tapi kalau mau aktif, usulkan, insya Allah tidak lama, Bu Mardia. Oh gitu. Oke, Bu Mardia, barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan tentang masalah minat dan juga INBIS di UTM ini, agar masyarakat yang belum pernah dengar bahwa di UTM ada INBIS-nya justru bisa mengakses wirausaha di sana. Silakan Bu Mardia. Disampaikan Bu Mardi. Oke, baik. Terima kasih Pak Aliman. Jadi inkubator bisnis ini selain membina kewirausahaan mahasiswa Indonesia, nah sekarang ada namanya ada Perpres terbaru yang tahun
2019 ya, 2020 kemarin itu Perpres nomor 7 kalau nggak salah, bahwa semua UKM ya itu dibina oleh inkubator bisnis, dan itu di bawah koordinasi langsung Kementerian KUKM. Nah, mungkin satu untuk adik-adik mahasiswa ya, jadi kita tidak hanya membina dari lingkungan internal kampus saja, tetapi juga kalau misalkan dari luar kampus, pemuda-pemuda ya misalkan begitu ya, yang berminat untuk menjadi wirausaha boleh menghubungi kami untuk kami bina itu. Dan kalau pemuda di luar itu kan nanti aksesnya juga lebih banyak lagi. Tadi misalkan yang disampaikan oleh Bang Aliman, ada dari Pemprov gitu ya. Kalau misalkan melalui luar kurang terpercaya, boleh jadi nanti kalau melalui universitas lebih dipercaya. Nah, satu lagi Bang Aliman, insya Allah tahun 2021 ini mudah-mudahan tidak ada hambatan bahwa dalam kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada program yang namanya program kewirausahaan. Pak Rektor memberikan pendanaan bagi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program MBKM kewirausahaan, per kelompoknya kurang lebih 10 juta. Itu tapi nanti berdasarkan penilaian proposal ya, maksimal mendapatkan sebesar itu. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi adik-adik mahasiswa untuk tidak memulai usaha. Nah, kalau mengikuti KBMI itu lebih susah, nanti di MBKM kewirausahaan ini relatif lebih mudah. Jadi ada kurang lebih nanti 40 karena 200 ya, 200 mahasiswa. Jadi nanti kalau dibagi per kelompoknya 5, maka ada 40 kelompok insya Allah nanti yang akan mendapatkan bantuan pendanaan. Jadi harapannya akan tercapai tentang IKU pertama Rektor, yaitu mencetak mahasiswa wirausaha sebanyak 250 kurang lebih. Kalau bisa ya lebih. Kayaknya akan lebih nih, kayaknya akan lebih nih. Kayaknya akan lebih. Dan semua ini sebetulnya barangkali apalagi gitu ya, Bu. Apalagi Bu Mardia memang sudah mempunyai tangan halus ya untuk bagaimana membina adik-adik mahasiswa untuk berminat usaha gitu ya. Dan pemirsa Sandasan, UTM tidak hanya, Ibu Mardia barusan tidak hanya melayani pembinaan kewirausahaan kepada adik-adik mahasiswa, juga membuka kepada masyarakat umum yang ingin dibina dan lain macamnya bisa menghubungi UTM itu ya. Kalau nanti nomor yang bisa dihubungi atau yang di mana bisa menghubungi ke rektorat ya Bu ya, ke rektorat UTM Bu ya. Ya, boleh. Atau ke Ibu Mardia langsung. Boleh. Gitu ya. Oke Bu, barangkali ada lagi yang masih mau disampaikan Bu? Closing statement? Gimana Mas? Closing statementnya Bu, barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, ya menjadi wirausaha itu adalah ibadah. Jadi seperti Rasulullah bahwa 9 pintu rezeki itu adalah 10 pintu rezeki, 9 diantaranya adalah jadi pengusaha. Jadi menjadi pengusaha adalah ibadah. Itu aja. Ternyata UTM betul-betul ubudiahnya sangat luar biasa. Pak Rektor luar biasa Pak Rektor. Oke Bunda, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Mardia banyak orang yang terinspirasi Bu ya, yang belum mendengarkan juga bisa terinspirasi untuk ikut berwirausaha, khususnya teman adik-adik mahasiswa atau yang lain-lain belum mendapatkan informasi yang mau untuk dibina, untuk segera menghubungi Bu Mardia atau Rektorat UTM. Bu Mardia, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.